anak-anak akan diajak dulu mencuci tangan karena di masa ini adalah masa COVID-19. Ya, untuk itu sekarang mulai dari pertama. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Untuk hari ini Bapak akan memberikan tentang pembelajaran materi agama dan budi pekerti. Sebelum Bapak lanjut ke pembelajaran, Bapak memperkenalkan diri dulu ya. Nama Bapak adalah Iwayan Sudane ya. Asal dari Andigo, Banjar Kaler. Ya. Sudah ada yang tahu? Nama Bapak sudah? Ya. Nah, untuk itu mari kita akan melanjutkan tentang yaitu habis perkenalan tentang yaitu pembelajaran. Nah, sekarang apa kabar anak-anak? Baik. Ya, untuk hari ini Bapak akan lanjutkan dengan yaitu absen. Pertama yaitu Ketut Alit Putra Wiguna. Hadir Pak. Yang kedua Ikomang Arti Cintiaca. Hadir Pak. Yaitu Ikomang Mertoyase. Hadir Pak. Iketut Nova Saputra. Hadir Pak. Imade Pasek Adiputra. Hadir Pak. Ya. Inyoman Agus Jaya Wardana. Hadir Pak. Nah, berarti di antara sekian anak semua yang apa? Masuk. Oke. Nah, sekarang karena situasi di masa sekarang yaitu adalah masa COVID-19. Untuk itu semua anak harus apa? Mentaati tata tertib dan peraturan daripada Bapak pemerintah. Nah, sekarang yang Bapak jelaskan kepada anak di sini ada yang dinamakan dengan 3M. Apakah yang dimaksud dengan 3M, Oma Moca? Mencuci tangan, Yeay. memakai masker, dan menjaga jarak. Iya, yang pertama adalah mencuci tangan. Yang kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga, Memakai memakai masker pada saat anak-anak akan bepergian ya. Nah, untuk itu sebelum pelajaran dimulai, mari kita menyanyikan satu buah lagu wajib dengan judul Garuda Pancasila. 1, 2, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sekarang Bapak akan tunjuk satu buah anak disuruh ke depan, yaitu mengiakan yaitu yang namanya tepuk PPK dan salam PPK. Coba siapa yang bisa di antara salah satunya? Yang namanya Ketut Alit Putra Wiguna. Ya. Yang lain mengikuti. Berdiri semuanya. Tepuk PPK.
dokter, menyenangkan, luar biasa hebat. Nah, sekarang mari kita berdoa akan dimulai dengan pembelajaran. Kita dipimpin dengan Gus Alif. Berdoa dimulai. Om Mawigunam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tan Astu Astu Swaha. Doa selesai. Kembali buka dulu ya. Nah, yang tadi sudah Bapak isi dengan pertama perkenalan, setelah itu diisi dengan menyanyikan sebuah lagu ya. Nah, sekarang Bapak menginjak ke materi pembelajaran. Nah, sebelum materi pembelajaran mungkin anak-anak sudah paham tentang isi daripada materi tersebut, yaitu isinya adalah tentang catur permana sebagai cara mendapatkan pengetahuan. Nah, untuk itu sekarang Bapak suruh sebelum akan Bapak bertanya kepada anak atau menanyakan isi bacaan tersebut, Bapak akan disuruh membaca anak-anak selama 5 menit. Baca dulu bukunya. Sudah. Nah, sekian. Sekarang tadi Bapak sudah disuruh membaca. Di antara isi bacaan tersebut, sekarang Bapak ingin disuruh bertanya anak-anak. Di antara tentang catur permana sebagai cara mendapatkan pengetahuan. Apakah anak-anak sudah paham isi bacanya tersebut? Nah, kalau sudah paham, sekarang Bapak ingin bertanya. Coba, kata catur itu berasal dari bahasa Napi. Nah, kata catur permana berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, kemudian di dalam catur permana itu terdiri dari 2 buah kata. Di antaranya catur Napi artinya catur Mangoca 4. catur berarti 4. Sudah itu permana apa artinya? Ya, pengetahuan. Jadi kalau kita simpulkan di dalam catur permana, apakah artinya Pasha? 4 kupasan dalam mencari kebenaran. Ya, di dalam catur permana itu adalah 4 kupasan di dalam mencari kebenaran atau aliran yang dapat diajarkan oleh filsafat atau apa? Ya, tokoh-tokoh nyaya, yaitu
Dan pendirinya adalah Resi. Siapa pendirinya? Resi Gautama. Kemudian sistem nyaya ini realitas, alat yang dipahami untuk mendapatkan kebenaran disebut dengan api. Ya, disebut dengan pramana. Nah, kemudian pramana ini berlaku dan dapat bagaimana? Berlaku dan dapat disebut dengan prama. Nah, makanya di dalam catur pramana ini dapat dibagi menjadi berapa bagian? Nah, mendapat dibagi menjadi berapa bagian? Coba yang pertama siapa bisa menyebutkan? Coba Komang Sanjaya, Komang Jaya namanya. Pratyaksa pramana. Ya, yang pertama adalah pratyaksa pramana. Nah, apakah artinya pratyaksa pramana, Pak? Yaitu cara memperoleh pengetahuan kebenaran melalui pengamatan langsung. Ya, yaitu memperoleh kebenaran melalui pengamatan secara langsung. Misalnya contoh, kalau anak-anak berpergian melihat suatu pemandangan, di sebuah pemandangan itu banyak terdapat pohon-pohonan, di antara mungkin ada pohon sawo, ada pohon kelapa, ya. Kita dapat melihat secara langsung. Coba yang kedua, Mang Yasa. Anumana pramana. Yang nomor 2 di sana adalah anumana pramana. Apakah artinya, Ocha? Cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui penyimpulan. Ya, cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui napi. Melalui penyimpulan. Ya, di antaranya kalau kita sudah dapat melihat, nanti kita akan bisa menunjukkan misalnya sebuah tanaman. Lanjut yang nomor 3, Pasal. Upamana pramana. Ya, yang nomor 3-nya adalah upamana pramana. Di dalam upamana pramana, apakah artinya lihat di sana? Upamana Ya. pramana cara memperoleh pengetahuan melalui perbandingan. Ya, memperoleh pengetahuan melalui perbandingan. Anak-anak bisa membandingkan di antara pengalaman yang pertama dengan pengalaman yang kedua. Misalnya anak-anak melihat pada saat mengadakan napi ke pariwisata, ya, atau di sana anak-anak bisa melihat pemandangan. Pemandangan itu, ini pemandangannya misalnya di Tanpa Siring. Di sana ada tempat-tempat berkreasi atau ada permandian. Di sana banyak pengalaman untuk bertirta yatra. Udah. Nah, kemudian yang terakhir di sana ada apa, Mang Jaya? Sabda pramana. Di dalam sabda pramana di sana yaitu cara memperoleh pengetahuan atau kebenaran melalui napi. Ya, melalui kitab suci yang layak dipercaya. Nah, yang tadi jenis-jenis daripada jenis-jenis daripada kebenaran itu ada 4, yaitu yang pertama dinamakan dengan pratyaksa pramana, itu ada bagiannya. Yang pertama disebut dengan nirwikalpa. Yang kedua disebut dengan sapi kalpa. Apakah itu yang dimaksud dengan sapi kalpa? Coba Pasha. Sapi kalpa pratyaksa atau pengamatan yang ditentukan atau dibeda-bedakan. Pengamatan terhadap suatu objek dibarengi dengan pengamalan ciri-ciri, sifat-sifat, ukurannya, jenisnya, dan juga subjeknya. Ya, di dalam pratyaksa pramana di sana ada 2 objek. Yang pertama disebut dengan nirwikalpa, yang nomor B disebut dengan salpi kalpa. Ada contohnya di sana, coba Nana lihat di sini.
Ada gambarnya. Nah, inilah gambar daripada catur pramana. Di sana ada lihat ada apa gambar apa namanya itu? Gunung. Oke, itu gambar gunung. Gunung itu sedang mengapa? Berasap. Ya, mengeluarkan asap. Itu termuat di dalam gambar catur pramana contohnya. Kemudian yang nomor 2 ada anak-anak sekarang lihat. Nah, ini yaitu Anumana Pramana, ya. Nah, di sana ada contoh-contohnya itu ada 2, pengamatan nilai kalpa, dan yang kedua atau nomor B, pengamatan sapi kalpa. Di mana contoh daripada pengamatan nilai kalpa ini adalah pretyaksa. Coba kalian baca. Contoh pengamatan nilai kalpa pratyaksa ialah pengamatan yang tidak ditentukan, yaitu mengamati sesuatu tanpa mengetahui volume, berat, warna, dan jenis dari objek yang diamati. Bisa jadi karena telah memberikan sifat, maka pengetahuan itu menjadi semu. Misalnya melihat seputas tali bisa dilihat sebagai ular karena telah memberikan sifat pada tali tersebut. Jadi ular seperti tali atau tali seperti ular. Ya, sekarang contoh yang nomor 2, baca. Contoh pengamatan sapi kalpa pratyaksa ialah pengamatan yang ditentukan atau dibeda-bedakan, yaitu mengamati suatu objek yang menjadikan kita tahu dan mengerti secara betul tentang sasaran atau objek yang diamati, baik ukurannya, sifatnya, maupun jenisnya. Misalnya, mengamati tentang meja, ia akan mendapatkan pengetahuan yang benar tentang meja itu. Apakah meja bahan dari kayu, besi, dan lain sebagainya? Apakah meja itu segi 4 atau bunda? Jadi semua pengetahuan tentang meja itu didapatkan dari pengamatan langsung apa yang dilihatnya. Nah, yang tadi ada 2 contoh daripada pratyaksa pramana. Sekarang kita menginjak ke Anumana Pramana. Nah, di sini contoh daripada gambar catur pramana. Oke. Udah, anak-anak boleh lihat di sana ada yang dinamakan dengan apa namanya di sana? Sebuah apa namanya itu? Gunung. Ya, gunung yang berasap. Di mana dalam Anumana Pramana ajaran tentang menyimpulkan apa suatu kejadian, misalnya di tempat yang jauh kita melihat ada asap. Kalau melihat ada asap pasti ada apa? Api. Yang halus pasti ada api. Makanya di sana di dalam Anumana Pramana anak-anak melihat cara menyusun atau menyikapi bahwa gunung itu bisa berapi nomor A, sebab ada gunung. Kemudian apalagi? Sebab di sana ada asap. Udah. Makanya di sana di dalam Anumana Pramana ada sebuah slogan yang disebut dengan Yatra Yatra Duma Tatra Tatra Waning. Tapi artinya siapa bisa? Coba Innova. Di mana ada asap, di situ ada api. Itu sudah barang tentu. Di mana ada asap, di sana pasti ada api. Coba lihat di bawahnya. Nah di sana ada sebuah gunung yang sedang mengeluarkan
Ya. Nah, kita yang menginjak ke nomor 3-nya di sana. Contoh daripada upamane premane. Coba Alif baca ya contohnya di sana. Upamana pramana adalah tentang mendapatkan pengetahuan yang benar berdasarkan perbandingan antara nama dan objek. Misalnya orang telah tahu binatang kucing. Bila ingin memberikan pengetahuan tentang rupa harimau, maka dapat dibandingkan dengan binatang kucing. Contoh lainnya misalnya seorang anak diberi tahu ibunya bahwa binatang yang mengenai itu rupa dan bentuknya mirip dengan biawak, tetapi lebih besar, bahkan bisa sebesar seekor Nah, buaya. situ di sana. Nah, di sana anak telah melihat ada sebuah gambar yang apa namanya itu? Komodo. Oke. Di dalam gambar di sana itu adalah menceritakan tentang yaitu upamane premane. Ini cara mendapatkan pengetahuan yang benar berdasarkan perbandingan dengan objek yang lain ya. Nah, misalnya orang telah tahu ini adalah binatang kucing. Bila ingin memberikan dia pengetahuan tentang rupa, tapi berbeda nanti rupanya antara kucing dengan iki. Kalau kucing itu berkaki berapa? 4. Kalau ini juga sama berkaki 4, tapi mulutnya agak panjang dan bodinya bagaimana? Bodinya adalah lebih besar ya. Nah, untuk itu mari kita lihat di sana gambarnya. Udah, itu tentang komodo atau apa? Biawak ya. Terus kita lihat yang nomor 4. Di sana ada contoh daripada premane atau agamu premane. Nah, ini udah di dalam agamu premane atau sabda premane ini adalah kesaksian di dalam orang suci yang dapat dipercaya ya, yang dinyatakan dalam kata-katanya dan dari kitab suci Weda sebagai yaitu wahyu daripada siapa? Tuhan Sang Yang Widi atau Tuhan. Nah, di sini dia sedang membaca sebuah cerita dan diyakini karena kesucian dia yang memiliki adalah suci lahir dan ya, dia memiliki kesucian lahir dan batin. Nah, misalnya guru ilmu pengetahuan alam bercerita bahwa di angkasa banyak ada napi, ya, planet, bintang, bulan, ya. Di setiap murid bisa percaya karena dia kenyataan bisa melihat, oh di sana di atas ada bintang di langit. Di langit juga ada bulan. Nah, itulah tentang pengetahuan atau pengertian daripada contoh upamane premane ya. Nah, ini bro amati gambarnya dulu tentang catur premane ya. Nah, di sana sudah ada orang sedang mengapa di sana? Anak-anak coba lihat pada gambar. Guru memberi wejangan kepada siswanya. Ya, ada seorang guru atau harsi misalnya sedang memberikan wejangan atau cerita kepada siapa? Siswanya. Nah, kepada siswanya bahwa dia sama dengan anak-anak mau ingin belajar, mau ingin mengenal huruf. Anak-anak harus masuk. Ini juga sama. Dia ingin tahu dengan ajaran-ajaran suci daripada agama Hindu. Dia pasti akan belajar di mana? Di tempat-tempat orang suci. Contohnya seperti mungkin dia sana
Oke. Nah, sudah. Nah, itu tadi tentang penjelasan daripada apa namanya? Catur pramana. Oke, sekarang mari kita menginjak ke cerita terkait dengan catur pramana. Nah, di sana di dalam cerita yang terkait di dalam catur pramana ada sebuah kisah. Oke. Kisah tersebut adalah ada orang buta dan seekor gajah. Mungkin anak-anak lihat itu pada buku ini. Nah, di beberapa saat orang buta bersama-sama ingin mengetahui bentuk gajah karena tidak melihat dan mendapat gambaran yang lengkap. Berarti dia adalah orang itu adalah buta. Kita ninggalin napi. Tapi pada suatu saat dia bisa bertemu dengan seekor binatang. Binatang tersebut bernama gajah. Ya. Nah, kemudian dia gambar mereka tentang gajah itu kacau atau samuna istilahnya. Oke. Mereka ingin sekali mengetahui gajah. Oleh karena itu, mereka mohon agar diberi kesempatan meraba gajah tersebut. Dalam artian dia bagaimana? Meraba-raba karena matanya tidak melihat. Ya, musuh-musuh dia pasti kita niki gajah. Nah, begitu dalam pemikiran. Ya. Nah, kemudian masing-masing meraba kegiatan tersebut ya berbeda dari gajah itu. Yang meraba kepala mengatakan bahwa gajah itu seperti apa? Periuk. Iya, seperti periuk karena dia badannya besar. Kemudian di kepalanya itu istilahnya ada selokan. Menceliuk itu pengertiannya. Periuk dan yang lain meraba telinga, lelenan kupingnya di siango. Ada juga memegang ekor. Ya. Ia mengatakan bahwa gajah bentuknya seperti nyiru. Sedangkan yang lainnya lagi meraba gadingnya. Ya. Ia mengatakan bahwa gajah seperti tiang yang bongkok. Ya. Nah, ada juga yang meraba belalainya atau istilahnya itu lidahnya di depannya itu kan panjang. Dan mengatakan bahwa gajah bentuknya seperti ular. Lalu yang meraba perut mengatakan gajah seperti lereng gunung agung. Ya. Gajah berikut seperti belut, kata orang buta yang meraba ekor gajah. Yang meraba-raba itu dia bilang seperti perut. Dan yang meraba kaki mengatakan gajah itu seperti pilar. Karena dia tidak bergerak dan mengoyong. Makanya dia dikatakan pilar. Ya. Sekian materi uraian pertama adalah tentang catur napi anak-anak pramana sampai dengan jenis-jenis contoh dan apa lagi itu cara memperoleh kebenarannya. Kemudian kita bercerita tentang apa namanya terkait dengan catur pramanonya itu. Nah, ada sebuah cerita kisah orang buta dan seekor gajah. Hanya sekianlah penampilan daripada catur pramana sebagai napi.
sebagai cara mendapatkan pengetahuan. Udah. Nah, di antara sekian yang Bapak jelaskan, di antara kalimat itu yang mana anak-anak kurang jelas? Nah, ini sekarang yang Bapak bertanya kepada anak-anak, ada yang kurang jelas? Hah? Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang Bapak akan anak-anak kasih tugas. Oke, tugasnya anak-anak boleh di sini dulu. Nah ini nanti salin pada kertas lembar jawabannya. Isi nama. Soal yang Bapak berikan yang nomor 1, apakah arti dari catur pramana? Arti daripada catur pramana yaitu apa? Sudah. Yang nomor 2, ada 4 jalan menuju kebenaran. Coba sebutkan. Apa itu? Ada 4 jalan. Jangan bagiannya disebutkan. Yang nomor 3, apa artinya pratyaksa pramana? Pratyaksa pramana, apa artinya? Udah. Nah, sekarang siapa yang bisa menjawab, acungkan tangan ya. Udah, Bapak mulai dari nomor 1. Apakah arti dari catur pramana? Siapa yang bisa? Coba angkat tangan yang bisa. Nah, coba kamu ini, Mayasa. 4 kupasan dalam mencari kebenaran. Ya, arti dari catur pramana yaitu 4 kupasan. Apa lagi? Mencari di dalam suatu kebenaran. Itu yang nomor 1. Sekarang nomor 2. Siapa bisa nomor 2? Nah, Basap. Catur pramana. Ada 4 jalan menuju kebenaran. Coba sebutkan. Jadi jawaban yang nomor 2 yaitu catur pramana ya. Terus yang nomor 3. Apa artinya pratyaksa pramana? Nova? Pengamatan secara langsung melalui panca indera. Ya, pengamatan secara langsung melalui panca indria. Lanjut yang nomor 4. Sebutkan 2 tingkatan pengamatan pratyaksa pramana. Kemang Jaya? Pratyaksa pramana, anumana pramana. Yang nomor 4 karena disuruh menyebutkan 2, jadi 2 lah jawabannya. Pratyaksa pramana dan anumana pramana. Udah. Nah, sekarang diisi berapa salahnya. Udah. Nanti kembalikan kepada yang mempunyai. Dulu. Udah? Nah, tadi Bapak sudah
memberikan tugas, ya, penyelesaiannya sampai di sana. Ada yang betul semua? Ya, salah satu, angkat tangan tinggi. Ya, salah dua. Ya, salah tiga. Nah, sudah. Nah, sekarang karena sudah memeriksa soal penilaian. Nah, untuk materi daripada catur Permana ada yang kurang jelas. Pak bertanya dulu. Hah? Enggak, seandainya sudah jelas, Bapak sampaikan materinya sampai di sini dulu. Oke, udah. Nah, untuk lebih lanjutnya kita lanjutkan minggu yang akan datang. Nah, materi ini Bapak cukupkan sampai di sini. Nah, sampai akhir kata Bapak aturkan dengan penutup. Mari bersama-sama. Om Dewa Suksemo Paramu Acindya Yo Namo Nama Swaha. Om Santi 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 Om.